Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Bu Emilia 87. Pada video kali ini saya akan berbagi informasi tentang contoh pengisian LK 1.2 PPG tahun 2022. Pada video sebelumnya saya membahas tentang contoh pengisian LK 1.1 tentang identifikasi masalah. Pada kali ini saya akan membahas tentang LK 1.2 PPG tahun 2022. Apa sih LK 1.2? LK 1.2 itu adalah eksplorasi penyebab masalah. Kalau kemarin kita tentang identifikasi masalah kemudian dianalisis, pada LK 1.2 ini kita akan mengeksplor apa yang menjadi penyebab masalah yang kita identifikasi tadi. Tidak berlama-lama, langsung saja kita ke contoh pengisian LK 1.2 eksplorasi penyebab masalah. Pada eksplorasi penyebab masalah di sini ada 4 kolom. Kolom pertama nomor, kolom kedua masalah yang telah diidentifikasi terkait LK 1.1, kemudian hasil eksplorasi penyebab masalah, kemudian analisis eksplorasi penyebab masalah. Nah, sebelum kita mengisi hasil eksplorasi penyebab masalah di sini ada 3 poin penting yang harus kita ingat. Untuk mengeksplor penyebab masalah itu ada 3 poin yang harus kita ingat. Yang pertama yaitu tentang literatur, kajian literatur yang terkait dengan masalah yang kita identifikasi. Kajian literatur di sini bisa berupa jurnal-jurnal, baik jurnal nasional maupun jurnal internasional yang terkait dengan masalah yang kita angkat. Yang kedua, kita ada wawancara dengan rekan sejawat atau kepala sekolah terkait dengan masalah yang kita identifikasi. Yang terakhir adalah kita wawancara dengan pakar. Pakar di sini adalah pakar yang terkait dengan masalah yang kita akan angkat atau yang kita identifikasi. Jadi, yang pertama kajian literatur, yang kedua wawancara dengan rekan sejawat dan kepala sekolah, yang ketiga adalah wawancara pakar ya, pakar yang terkait dengan masalah yang kita identifikasi. Kemudian kolom terakhir yaitu setelah kita eksplor ternyata penyebab masalahnya apa, kemudian kita analisis, kita tarik kesimpulan apa sih yang menjadi penyebab masalah yang kita identifikasi berdasarkan kajian literatur, berdasarkan hasil wawancara baik kepala sekolah, guru maupun pakar, kemudian berdasarkan hasil observasi kita. Jadi sebelum mengisi kita tahu dulu poin-poin penting apa sih yang harus kita lakukan di setiap kolom-kolom untuk mengisi setiap kolom-kolom ini. Langsung saja contoh masalah yang kita identifikasi. Nah, ini tinggal kita memindahkan dari LK 1.1 ya. Masalah yang kita identifikasi itu apa? Contoh di sini masalah literasi. Masalah yang diidentifikasi adalah peserta didik belum terbiasa dalam menceritakan kembali materi dari hasil menyimak pelajaran bahasa Indonesia. Nah, kajian literatur yang terkait dengan masalah yang diidentifikasi, di sini kajian literaturnya yaitu dari jurnal ya. Ini dari jurnal, sini judulnya juga kita tuliskan jurnalnya. Jurnal nasional ya, Proceeding Seminar Nasional Pendidikan Dasar. Nah, beberapa faktor rendahnya dalam keterampilan berbicara siswa disebabkan oleh cara mengajar yang masih kurang beragam metode, serta siswa masih malu dan malas ketika diminta oleh guru maju ke depan kelas, apalagi saat memberikan informasi di hadapan teman-teman. Nah, sebaiknya kajian literatur ini tidak hanya satu, tapi minimal 2 ya teman-teman. Kemudian ini ada 3 di sini ya. Kemudian berdasarkan hasil observasi, faktor penyebab rendahnya ketertarikan siswa dalam pembelajaran menyimak dan rendahnya daya pemahaman siswa adalah
disebabkan oleh kurangnya penggunaan media yang dapat melatih keterampilan menyimak siswa dan kurangnya metode pembelajaran yang inovatif. Jadi dari kajian literatur itu ada beberapa ya di sini yang menyebabkan masalah yang kita identifikasi itu. Jadi kita eksplornya berdasarkan kajian literaturnya. Kemudian berdasarkan wawancara guru dan kepala sekolah. Di sini ada wawancaranya. Dan yang terakhir, wawancara dengan pakar. Siapa yang kita wawancara di sini? Dosen PGSD Universitas Terbuka terkait dengan masalah yang kita identifikasi. Selanjutnya, setelah kita ekspor dari kajian literatur, kemudian dari wawancara kepala sekolah dan guru teman sejawat, kemudian dengan wawancara pakar terkait masalah yang kita identifikasi, kemudian kita analisis lagi. Jadi intinya kita tarik kesimpulan dari hasil eksplor penyebab masalah yang kita identifikasi tadi berdasarkan literatur, wawancara, dan observasi. Ternyata kesimpulannya setelah menganalisis kajian literatur dan hasil wawancara kemudian dilanjutkan dengan observasi, dapat diketahui bahwa penyebab masalah peserta didik belum terbiasa dalam menceritakan kembali materi dari hasil menyimak pelajaran adalah: yang pertama, guru kurang memberikan motivasi saat pembelajaran. Kemudian, metode yang digunakan hanya metode ceramah. Kemudian, guru hanya menggunakan media buku dalam pembelajaran. Begitu sampai di masalah yang kita identifikasi ada berapa. Jadi pada intinya untuk mengisi eksplorasi penyebab masalah, dari kata eksplor berarti kan kita harus mengeksplor, bukan hanya melihat dari satu sisi. Jadi kita harus mengeksplor penyebab masalah itu apa. Ada 3 poin penting tadi berdasarkan kajian literatur. Kajian literaturnya itu berupa jurnal baik nasional maupun internasional, dan kajian literatur pun tidak hanya satu ya. Jadi kita harus minimal 2 kajian literatur agar kita menemukan penyebab yang tepat untuk masalah yang kita identifikasi. Kemudian berdasarkan wawancara, baik wawancara dengan kepala sekolah, teman sejawat maupun pakar, dan hasil observasi. Setelah itu baru kita analisis hasil eksplorasi penyebab masalah kita berdasarkan 3 poin yang kita lihat tadi ya. Mungkin sampai di sini dulu video tentang eksplorasi penyebab masalah terkait LK 1.2. Sampai jumpa di video pembelajaran selanjutnya. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.